Suara mesin pesawat gema di telinga Aulia saat dia merasakan genggaman tangan Sari yang hangat. Mereka baru saja naik ke pesawat Garuda Indonesia menuju Bali untuk liburan pertama mereka sebagai pasangan. Tapi tiba-tiba seorang pramugari mendekat dengan wajah tegang. Nona, kalian harus turun sekarang juga." Aulia terkejut, "Kenapa? Apa yang salah?" Pramugari itu menjawab dingin, "Kalian terlihat terlalu dekat, seperti bertindak tidak pantas. Ini melanggar aturan kami." Sari bangkit, suaranya tegas, "Ini absurd. Kami hanya duduk bersama." Tapi sudah terlambat, petugas keamanan datang, menarik mereka keluar dari pesawat di depan mata puluhan penumpang yang berbisik-bisik. Humiliasi itu seperti pisau yang menusuk dada Aulia. Mereka berdiri di Bandara Soekarno-Hatta, tas masih tergantung di bahu, sementara pesawat lepas landas tanpa mereka. Aulia merasa dunia berputar. Dia adalah anak sulung dari keluarga konserati di Jakarta, ayahnya seorang pengusaha sukses yang memiliki saham besar di industri penerbangan. Ibunya seorang ibu rumah tangga yang taat beragama, selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Aulia telah menyembunyikan hubungannya dengan Sari selama 2 tahun, takut akan reaksi keluarga. Sari, di sisi lain, berasal dari keluarga yang lebih liberal di Surabaya, ayahnya seorang dosen universitas yang mendukung hak-hak individu. Mereka bertemu di kampus UI saat kuliah hukum, dan cinta mereka tumbuh diam-diam di tengah hiruk-pikuk kota. Tapi sekarang, insiden ini mengancam segalanya. Saat mereka duduk di ruang tunggu bandara, Sari memeluk Aulia, "Ini gila, Lia. Mereka tak punya hak melakukan ini." Aulia menarik diri, matanya berkaca-kaca, "Tapi apa yang akan ayahku katakan? Ini akan sampai ke telinganya." Telepon Sari berdering, itu dari ayah Aulia, Pak Budi. "Aulia, apa yang terjadi?" "Aku dengar dari teman di maskapai." Suara ayahnya penuh amarah. Aulia menceritakan semuanya dengan suara gemetar. Pak Budi diam sejenak, lalu berkata, "Aku akan tangani ini. Jangan khawatir." Tak lama kemudian, berita menyebar, Pak Budi, yang ternyata memiliki pengaruh besar sebagai investor utama di Garuda, menelepon CEO maskapai dan mengancam menarik semua investasinya jika insiden ini tidak diselesaikan. Dalam hitungan jam, penerbangan itu dibatalkan, dan seluruh armada Garuda di-grounded sementara untuk diinvestigasi internal. Penumpang marah, media sosial ramai, dan Aulia merasa bersalah. "Ayah, ini terlalu jauh," katanya saat bertemu ayahnya di rumah malam itu. Pak Budi duduk di kursi kulitnya, wajahnya merah padam. "Mereka mempermalukan anakku. Ini bukan soal uang, ini soal martabat." Ibu Aulia, Bu Siti, berdiri di belakang, matanya penuh kekhawatiran. "Tapi Budi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka diusir?" Aulia menelan ludah, "Itu karena Sari dan aku. Kami dekat." Bu Siti mengerutkan kening, "Dekat bagaimana? Kalian sahabat, kan?" Sari, yang ikut datang, memegang tangan Aulia, "Bu, kami lebih dari sahabat. Kami saling mencinta." Ruangan hening. Pak Budi bangkit, "Apa maksudmu?" Aulia menangis, "Ayah, aku lesbian. Sari adalah pacarku." Amarah Pak Budi meledak, tapi bukan pada Aulia, pada masyarakat. Ini Indonesia, tapi hak asasi manusia harus dihormati. Tapi di balik itu, Aulia melihat keraguan di mata ayahnya. Malam itu, Aulia tak bisa tidur. Pikirannya berputar pada masa kecilnya, saat ayahnya selalu melindunginya dari segala hal. Tapi sekarang, perlindungannya justru membuka luka baru. Sari tidur di sampingnya, tapi Aulia merasa sendirian. Keesokan harinya, media ramai. Headline bertebaran, investor besar hentikan Garuda karena diskriminasi putrinya.
Akti memuji Pak Budi, tapi kelompok konservatif mengecamnya sebagai pengkhianat nilai bangsa. Aulia menerima pesan dari teman-teman, ada yang mendukung, ada yang menjauh. Sari berkata, ini kesempatan kita untuk terbuka. Tapi Aulia ragu, aku takut kehilangan keluarga. Konflik mulai muncul. Bu Siti memanggil Aulia ke kamar, Lia, ini dosa. Kamu harus berubah. Aulia menjawab, Bu, ini aku yang sebenarnya. Pertengkaran itu menyakitkan, membuat Aulia mempertanyakan pilihan hidupnya. Sari, di sisi lain, merasa tertekan karena menjadi pusat perhatian. Ayah Sari menelepon, kamu kuat, Sari. Tapi jaga Aulia. Tapi Sari mulai ragu apakah hubungan ini layak untuk semua pengorbanan ini. Saat investigasi maskapai berlangsung, Aulia dan Sari diundang ke acara talk show. Mereka ragu, tapi Pak Budi mendorong, ini untuk keadilan. Di studio, host bertanya, apa yang kalian rasakan? Sari menjawab tegas, kami hanya ingin hidup normal. Tapi pertanyaan tajam datang, apakah ini sesuai dengan budaya kita? Aulia diam, tapi akhirnya berkata, cinta tak mengenal batas. Acara itu viral, tapi juga membawa ancaman. Pesan kebencian datang ke ponsel mereka. Aulia mulai merasakan tekanan dari dalam. Dia bermimpi tentang pernikahan paksa yang pernah diusulkan ayahnya dulu. Bangun dengan keringat dingin, dia berpikir, apakah aku salah? Sari memeluknya, kita bersama. Tapi keraguan tumbuh. Suatu hari, sepupu Aulia, Rina, datang berkunjung. Lia, ini memalukan keluarga. Pikirkan adikmu. Aulia marah, ini hidupku. Pertengkaran itu membuat Aulia memilih Sari atau keluarga. Di akhir ile ini ketegangan meningkat. Pak Budi mendapat panggilan dari mitra bisnis, ini merusak reputasimu. Dia ragu tapi tetap bertahan. Aulia melihat ayahnya lelah dan merasa bersalah. Sari mengusulkan, mari kita pergi dari sini. Tapi Aulia tak bisa. Konflik internalnya semakin dalam, mempersiapkan badai yang lebih besar. Pagi itu, Aulia bangun dengan kepala pusing. Berita pagi menayangkan wawancara Pak Budi, saya tak akan mundur sampai keadilan ditegakkan. Tapi di rumah, suasana tegang. Bu Siti tak bicara dengannya, hanya melirik dingin. Aulia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Sari datang membawa kopi, kita harus bicara. Mereka duduk di taman belakang, pohon-pohon kelapa bergoyang ditiup angin Jakarta. Sari berkata, aku tak tahan lihat kamu menderita. Mungkin kita pisah sementara. Aulia terkejut, tidak. Ini ujian kita. Tapi Sari menangis, aku tak ingin jadi beban. Konflik keluarga semakin dalam. Adik Aulia, Dito, yang berusia 18 tahun, mendekati kakaknya. Kak, aku dukung kamu. Tapi ibu sedih banget. Aulia memeluk adiknya, tapi hatinya hancur. Dia ingat masa kecil, saat bermain dengan boneka dan bermimpi tentang keluarga bahagia. Tapi sekarang, mimpi itu runtuh karena identitasnya. Pak Budi memanggil rapat keluarga. Kita harus bersatu, katanya. Bu Siti menjawab, Budi, ini bertentangan dengan agama. Debat sengit terjadi, suara-suara meninggi. Aulia diam, tapi akhirnya meledak, aku tak memilih ini. Ini aku. Ruangan hening, dan Bu Siti pergi dengan air mata. Di luar rumah, masyarakat bereaksi. Demonstrasi kecil terjadi di depan kantor Garuda, aktivis memegang plakat cinta untuk semua. Tapi kelompok religius kontra, meneriakkan lindungi moral bangsa. Aulia melihat berita itu merasa terjebak di tengah perang. Sari mendapat tawaran kerja di Bali, mungkin ini kesempatan kita mulai baru. Aulia ragu, ayah butuh aku.
Keputusan itu menyiksa loyalitas pada keluarga atau cinta pada Sari. Suatu malam, Aulia bertemu teman lama, Maya, yang juga lesbian tapi menyembunyikannya. "Lia, kamu berani. Tapi hati-hati, masyarakat kita belum siap." Maya cerita tentang pengalamannya, ditinggalkan keluarga. Aulia takut, "Aku tak ingin seperti itu." Kembali ke rumah, dia menemukan Bu Siti sedang sholat, berdoa untuk kesembuhan putrinya. Aulia mendengar, dan hatinya sakit. Dia memutuskan untuk bicara jujur. "Bu, aku mencinta Sari. Ini bukan penyakit." Bu Siti menjawab, "Ini ujian dari Tuhan. Kamu harus lawan." Pertengkaran itu membuat Aulia mempertanyakan imannya. Sementara itu, investigasi maskapai berlanjut. CEO Garuda menelepon Pak Budi, "Kami minta maaf. Kami akan ubah kebijakan." Tapi Pak Budi menuntut lebih pelatihan anti-diskriminasi. Media memuji, tapi bisnis Pak Budi terganggu. Mitra mundur, "Ini terlalu kontroversial." Pak Budi lelah, tapi berkata pada Aulia, "Ini untukmu." Aulia merasa bersalah, "Ayah, maafkan aku." Pak Budi memeluknya, "Aku bangga padamu." Sari mulai merasakan tekanan dari teman-temannya. "Sari, ini bahaya. Pikirkan karirmu." Sari seorang pengacara muda, dan kasus ini membuat kliennya ragu. Dia bertengkar dengan Aulia, "Aku tak bisa terus begini." Aulia menjawab, "Kita harus bertahan." Tapi keretakan muncul. Sari pergi ke Surabaya untuk berpikir, meninggalkan Aulia sendirian. Aulia menghabiskan hari-harinya dalam kesepian. Dia bekerja sebagai konsultan hukum, tapi rekan kerjanya berbisik-bisik. Bosnya memanggil, ini mempengaruhi citra perusahaan. Aulia hampir dipecat, tapi bertahan dengan gigih. Di malam hari, dia menulis jurnal, menuangkan konflik batinnya, apakah cinta ini layak untuk semua rasa sakit ini. Kembali dari Surabaya, Sari membawa kabar buruk. "Ayahku bilang, jika terus begini, dia tak setuju." Sari dari keluarga yang mendukung, tapi tekanan sosial mempengaruhi. Mereka bertemu di KAE, "Lia, kita harus putus." Aulia menangis, "Tidak. Ini pengkhianatan." Sari menjawab, "Ini untuk kebaikan kita." Tapi pada akhirnya, mereka berdamai, memutuskan untuk bertahan. Konflik mencapai titik baru saat Bu Siti mengusulkan pengobatan konversi. "Ada terapis yang bisa bantu." Aulia marah, "Itu penyiksaan." Pak Budi campur tangan, "Tidak. Kita tak akan lakukan itu." Keluarga terpecah, dan Aulia merasa seperti bom waktu. Di akhir ile ini, Aulia mendapat ancaman anonim, "Hati-hati, lesbian." Ketakutan melanda, dan dia mempertanyakan apakah perjuangan ini benar. Sari kembali, "Kita lawan bersama." Tapi keraguan tetap membangun ketegangan untuk babak selanjutnya. Ancaman itu membuat Aulia tak bisa tidur. Dia memeriksa pintu rumah berkali-kali, takut ada yang datang. Sari tinggal bersamanya, "Ini serius, Lia. Kita lapor polisi." Tapi Aulia ragu, ini akan makin besar. Pagi harinya, mereka pergi ke kantor polisi di Jakarta Pusat. Petugas mendengar cerita mereka, tapi wajahnya skeptis. "Ini biasa di media sosial. Kalian provokasi sendiri." Sari marah, "Ini diskriminasi." Petugas menggeleng, "Kami catat, tapi tak janji." Keluar dari sana, Aulia merasa tak berdaya. Sistem yang seharusnya melindungi justru acuh. Kembali ke rumah, Bu Siti menunggu. "Lia, ini akibat pilihanmu." Aulia menjawab, "Bu, ini bukan pilihan. Ini aku." Debat panjang terjadi, membongkar luka lama. Bu Siti cerita tentang masa mudanya, dipaksa menikah. "Aku tak ingin kamu menderita.
Tapi Aulia melihat itu sebagai hipokris. Bu, kamu juga korban masyarakat. Bu Siti diam, tapi benih perubahan mungkin tumbuh. Pak Budi menghadapi krisis bisnis. Rapat dengan Dewan Direksi, investasi Garuda aman, tapi reputasi kita jatuh. Dia memutuskan untuk mundur dari beberapa proyek, membayar harga mahal. Ini untuk keluarga, katanya pada Aulia. Aulia merasa bersalah. Ayah, hentikan jika terlalu berat. Pak Budi tersenyum lelah. Tidak, ini benar. Sari mendapat panggilan dari klien penting. Ma, kami tak bisa lanjut. Kasusmu terlalu kontroversial. Sari kehilangan pekerjaan dan marah pada Aulia. Ini gara-gara ayahmu buat besar. Aulia membela, dia lindungi kita. Pertengkaran hebat terjadi, kata-kata pedas dilontarkan. Sari pergi, aku butuh ruang. Aulia sendirian lagi, mempertanyakan hubungan mereka. Di tengah itu, Aulia bertemu aktis LGBTI, seorang wanita bernama Tia. Kamu inspirasi, Lia. Bergabunglah dengan kami. Aulia ikut pertemuan, mendengar cerita orang lain. Ada yang ditinggalkan keluarga, ada yang dianiaya. Aulia merasa terhubung, tapi juga takut. Aku tak siap jadi simbol. Tia berkata, kadang kita tak punya pilihan. Kembali ke rumah, Dito mendukung. Kak, aku baca tentang LGBTI. Ini normal. Aulia tersentuh, tapi Bu Siti marah pada Dito. Jangan ikut-ikutan. Keluarga semakin terpecah. Aulia memutuskan untuk bicara dengan ayah Sari. Di Surabaya ia ideocal, ayah Sari berkata, Sari kuat, tapi lindungi dia. Aulia janji, tapi merasa beban berat. Konflik memuncak saat ada demo besar di Monas. Aktivis konservatif Aulia dan Sari diundang bicara. Sari ragu, ini bahaya. Tapi Aulia setuju, kita harus suarakan. Di panggung, Aulia berpidato, cinta tak salah. Tapi batu dilempar, chaos terjadi. Mereka lari, tapi Sari terluka ringan. Di rumah sakit, Sari menangis, ini terlalu mahal. Aulia memeluknya, makan aku. Setelah itu, Bu Siti datang ke rumah sakit. Sari, makan kami. Itu momen rekonsiliasi kecil. Bu Siti mulai membaca buku tentang LGBTI, mencoba paham. Tapi perubahan lambat. Pak Budi mendapat penghargaan dari LSM Hak Asasi, tapi juga ancaman bisnis. Aulia merasakan kebangkitan. Dia menulis artikel untuk media, hidup sebagai lesbian di Indonesia. Itu viral, tapi membawa lebih banyak kebencian. Teman lama menjauh, tapi yang baru datang. Sari pulih, dan mereka berdamai. Kita lebih kuat sekarang. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Rina, sepupu Aulia, membocorkan rahasia keluarga ke media. Berita keluarga investor Garuda pecah karena putri lesbian. Aulia marah, kenapa, Rina? Rina jawab, ini memalukan. Aulia memutus hubungan, tapi luka dalam. Di akhir ile ini, Aulia mempertanyakan segalanya. Apakah perjuangan ini sia-sia? Sari jawab, tidak, ini untuk masa depan. Ketegangan meningkat, menuju klimaks. Setelah bocoran Rina, media mengepung rumah Aulia. Wartawan bertanya, bagaimana tanggapan keluarga? Pak Budi keluar, ini urusan pribadi. Tapi kerusakan sudah terjadi. Bisnisnya anjlok, saham jatuh. Dia memanggil Aulia, ini harga yang harus dibayar. Aulia menangis, ayah, hentikan. Tapi Pak Budi teguh, ini untuk kebenaran. Bu Siti mulai berubah. Dia bicara dengan pastor, mencari jawaban. Lia, aku coba paham. Aulia tersentuh, tapi masih ada jarak. Sari kembali bekerja, tapi di Irma kecil. Ini pengorbanan kita.
Mereka merencanakan liburan ke Bali lagi, tapi kali ini terbuka. Konflik baru muncul saat ayah Sari datang ke Jakarta. Sari, pulanglah. Ini terlalu berbahaya. Sari menolak, aku cinta Aulia. Debat keluarga besar terjadi, melibatkan kedua pihak. Pak Budi dan ayah Sari bertemu, kita dukung anak kita. Tapi tekanan sosial tetap. Aulia mendapat undangan dari pemerintah untuk diskusi hak. Dia ragu, ini jebakan. Sari dorong pergi. Di pertemuan, pejabat berkata, kami pertimbangkan perubahan. Tapi aktis tahu itu janji kosong. Aulia bicara, jangan abaikan kami. Itu momen berani, tapi membuatnya target lebih besar. Malam itu, serangan ciber terjadi. Akun sosial Aulia diretas, foto pribadi disebar. Dia panik, siapa lakukan ini? Polisi investigasi, tapi lambat. Sari marah, ini perang. Mereka memutuskan untuk counter, membuat kampanye online. Cerita kami, hidup sebagai LGB di Indonesia. Ribuan respon, ada dukungan, ada hujatan. Bu Siti akhirnya bicara dari hati. Lia, aku takut kehilanganmu. Mereka pelukan, momen emosional. Bu Siti bergabung dengan kelompok ibu-ibu pendukung LGB. Perubahan itu lambat, tapi nyata. Pak Budi menghadapi tuntutan hukum dari mitra. Kamu rusak perusahaan. Dia bertarung di pengadilan, membayar mahal. Ini pengorbanan. Aulia melihat ayahnya tua mendadak, dan merasa bersalah. Sari mendapat tawaran dari LSM Internasional. Ini kesempatan. Tapi berarti pindah ke luar negeri. Lia, ikut aku. Aulia ragu, keluargaku di sini. Keputusan sulit, pergi atau tinggal. Di tengah itu, mereka menghadiri pernikahan teman. Melihat pasangan hetero bahagia, Aulia iri. Kapan giliran kita? Sari jawab, suatu hari. Tapi realitas Indonesia membuatnya mustahil. Konflik memuncak saat demo besar lagi. Kali ini kekerasan pecah. Aulia terpisah dari Sari dan mendengar tembakan. Panik, dia cari Sari. Ternyata Sari aman, tapi trauma. Cukup, Lia. Aku tak bisa terus. Aulia memilih, dia mundur dari publik. Kita hidup tenang. Tapi Sari ingin lawan. Pertengkaran besar, hampir putus. Akhirnya, mereka kompromi, tetap bersama, tapi low profile. Di akhir ile ini, Pak Budi menang kasus, tapi bisnisnya hancur. Dia berkata, semua untukmu, Lia. Aulia merasa beban, siap untuk klimaks akhir. Setelah kemenangan pengadilan, Pak Budi pensiun dini. Cukup sudah. Keluarga berkumpul, merayakan kecil-kecilan. Bu Siti masak makanan Aurit Aulia, tanda rekonsiliasi. Aku belajar mencinta tanpa syarat. Aulia menangis bahagia, tapi tahu perjalanan panjang. Sari memutuskan tolak tawaran luar negeri. Aku tinggal untukmu. Mereka pindah ke apartemen kecil di Jakarta Selatan, mulai hidup baru. Tapi bayang-bayang masa lalu tetap. Aulia bekerja relance, menghindari sorotan. Sari gabung LSM lokal, advokasi diam-diam. Suatu hari, Rina datang minta maaf. Aku salah, Lia. Aku iri. Aulia memakan, tapi hubungan renggang. Itu pelajaran tentang pengkhianatan. Masyarakat perlahan berubah. Undang-undang anti-diskriminasi dibahas di PR, meski lambat. Aulia dan Sari ikut kampanye online tanpa wajah. Mereka bertemu pasangan lain, membentuk komunitas. Tapi ujian terakhir datang saat Bu Siti sakit. Di rumah sakit, dia berkata, Lia, jaga Sari. Itu persetujuan tak langsung. Bu Siti sembuh, dan keluarga lebih dekat.
Aulia merefleksikan, semua pengorbanan ini apakah layak? Sari jawab, ya karena kita bebas sekarang. Tahun berlalu, mereka hidup damai. Aulia menulis buku, Cinta Terlarang di Tanah Air. Itu bestseller, membawa harapan. Di akhir cerita, Aulia bertanya pada pembaca, apakah mencinta seseorang dengan jenis kelamin sama adalah dosa, atau hak asasi manusia yang harus dilindungi?